Assalamualaikum. Kemarin kita bilang ya, kalau kita detail dan cermat dalam pemahaman distribusi kalori harian, maka pakai hitungan bakar-bakar lemak tubuh, kalori in, kalori out, itu sebenarnya bisa akurat juga untuk mengarah naik turunnya berat badan. Yang belum nonton videonya bisa nonton video kemarin itu tuh ya. Nah ini ada terus yang mempertanyakan, apa benar akuratnya 100%? Nah, kalau soal 100% sih ya enggak lah ya. Karena ya tubuh kita itu rangkaian prosesnya gak karuan banyak kan. Tapi sebenarnya dengan pemahaman breakdown energi kemarin, kita bisa pakai prinsip kalori in, kalori out dengan lebih presisi. Nah, ini mendingan pakai contoh aja ya, supaya lebih gamblang. Pertama, nih sedikit mengulang ringkas yang kemarin, bahwa penggunaan energi di tubuh kita itu kira-kira seperti ini ancar-ancarnya. 20-25% pakai untuk otak syaraf, relatif stabil, terus yang porsi besar dan fluktuatif itu untuk operasional umum, yang lain-lain nih. Sirkulasi darah, detak benih, pernapasan, pengaturan suhu tubuh, tumbuh kembang sel, repair healing, aktivitas organ, ini bisa antara sepertiga sampai setengah lebih dikit dari total energi harian manusia. Terus, terkait pengolahan nutrisi makanan antara 7,5-15% gitu. Terakhir itu untuk gerak fisik, sekitaran 1/6 saja atau sepertiga atau 15-30% gitu. Nah, 100% kebutuhan energi udah kebagi habis nih di sini. Untuk kasus saya ini saya cek pakai kalkulator PMR ya. Pensiunan seumuran saya yang sehari-hari kerja fisiknya kelatihan, itu kebutuhan kalori hariannya ternyata sekitaran 1.800-an kalori saja. Kalau mengikuti skema di atas, itu ya udahlah. Rinciannya seperti ditampil di sini. Nah, kata PMR kalkulator itu orang yang kayak saya gini, kalau terus pol-polan olahraga, intensif, kebutuhan kalorinya bisa naik jadi 2.500 per hari. Nah, berdasar teori kalori in, kalori out, kalau asupannya tetap, tentunya ini akan ada selisih harian nyaris 700 kalori per hari, dan itu artinya tubuh akan bakar 1 kg lemak setiap 10 harian. Apa benar kayak gitu? Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Makanya, kalau formula yang dipakai cuma ini doang, yang tadinya gemuk gak karuan, itu mau nurunin berat badan, bakalan gagal maning. Gimana sih kesalahan formulanya? Pertama ya, aksi reaksi di tubuh kita itu luar biasa sambung menyambung. Nggak mungkin 2.500 kalori itu begitu saja memunculkan defisit mendekati 700 kalori per hari terus-menerus kesedot ke aktivitas fisik. Oh, yang lainnya masa iya diem, ya kan? Kalau itu terjadi, porsi PMR non otak syaraf merosot jadi cuma 36% tuh. Terus yang untuk gerak fisik melejit sampai hampir 40%. Nah, 1-2 hari sih mungkin bisa. Tapi tubuh kita ini canggih, subhanallah. Dia akan segera menormalisir. Walhasil apa yang terjadi? Ini contoh ancar-ancar aja nih ya. Pertama, itu tentunya kalau olahraga intensif kayak gitu, otak saraf juga jadi lebih sibuk kan ya. Dan naik kebutuhan kalorinya walaupun naik dikit, 50 kalori lah per hari katakanlah gitu. Tapi di sisi lain, apalagi kalau dibarengin ngurangin makan, itu nutritional proses, kebutuhan kalorinya bisa nurun bangsa 30-an kalori per hari. Nah, baru 2 aspek tuh. Aspek ketiga namanya, yang di aspek gerak fisik, ini tentu bisa berlaku kekekalan energi ya. Kebutuhan energi untuk gerak fisik tentu melonjak. Tapi ya kalau edan-edanan kan tubuh juga bakalan rontok. Nah, dengan adaptasi, tubuh pun terus penggunaan energinya bisa segera jadi lebih efisien. Pada ujungnya, dia cuma ningkatin kebutuhan energi paling-paling 500-an kalori kurang dikit gitu hariannya. Dan nggak bakalan sampai terus-terusan 700 kalori per hari. Dan gitu, si tubuh canggih ini tentu ingin mengkompensir lonjakan di satu sisi dengan meredam di aspek lain, yaitu ujungnya tentulah di aspek yang keempat. Nah, di situ kebutuhan energi bisa nurun sampai sekitaran 200-an kalori tuh per hari. Ada ujungnya. Pernapasan, sirkulasi darah, pengaturan suhu tubuh itu mungkin naik ya, tapi naik dikit. Sedangkan untuk tumbuh kembang sel, untuk repair healing, itu terus bisa ditekan. Demikian juga dikit-dikit untuk aktivitas organ. Secara keseluruhan, setelah beberapa hari, itu kebutuhan kalorinya nggak melonjak sampai nyaris 700 kalori, ke 2.500 tadi, tapi dia bakal mentok-mentoknya cuma di 2.100-an aja, alias selisihnya itu cuma 300-an kalori per hari. Dan kalau selisihnya cuma segitu, untuk nurunin 1 kilo itu nggak bisa 10 hari, mesti paling nggak sebulan. Bayangin, hitungan tadi 10 hari kebakar 1 kilo, alias sebulan kebakar 3 kilo, ini jadi cuma 1 kiloan. Di luar itu, kalau cuma digeber aktivitas fisik toh, tapi lain-lainnya nggak berubah, ya udah. Komposisi tubuh kan nggak terlalu berubah juga. Jadinya walaupun mungkin di awal-awal aktivitas intensif itu menurunin berat badan,
dalam jangka yang rada panjangan akan terus terjadi stagnasi. Dan cara ini mungkin nggak bakalan efektif. Terus pakar mencela-cela tuh, mengatakan bahwa model calorie in calorie out tuh menyesatkan. Padahal ya nggak menyesatkan juga. Kalau kita lihat matematis yang tadi, itu semua bisa diterangin sih, bisa dihitung. Artinya soal calorie in calorie out itu nggak ngawur. Emang secara matematisnya kalau cuma digeber olahraga doang, defisit kalorinya secara jangka panjang tipis, ya wajar. Kalau bobot pun tidak seberapa turun. Satu hal lagi ya, kalau kita olahraga keras seperti itu, otot kita akan membesar. Dan otot membesar itu akan menambah retensi air. Nah, begitu retensi airnya meningkat, berat badan pun justru cenderungnya akan meningkat. Makin gagal tuh jadinya usaha penurunan berat badan. Terus gimana dong cara efektif untuk nurunin bobot? Nah, ini ada. Tapi mungkin lebih baik kita bahas pada video selanjutnya. Yang ini kita sudahi dulu. Terima kasih.